Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita harus yakin dan percaya, dan segala sesuatunya adalah suka-sukanya Tuhan. Ya, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Demikian juga yang sudah membukakan pintu untuk kita semua pada malam hari ini di rumahnya Mama Luansa ya, dan Pak Luansa. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Sekelapiran syukur Tuhan, terima kasih atas baik kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami sama-sama mau belajar, kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan, biarlah hanya kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati hati kami, kuduskan hati kami dan jiwa kami Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini Tuhan bisa menguatkan iman kami. Bapa di sorga, berkati juga bibir mulut hamba Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Pada malam hari ini saudara, kita bersama-sama bersatu hati, kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku, Anda tahu kalau pagi matahari terbit dari mana, saudara? Pagi matahari terbit dari mana? Saya tanya, kayaknya ke Luansa nih. Luansa, kalau pagi matahari terbitnya dari mana? Timur apa barat? Barat. Aduh, mau kiamat kita. Kiamat. Iya, udah kiamat kubro kayaknya ya. Kiamat besar. Karena Luansa tadi bilang matahari terbitnya dari barat. Astaga. Anya, kita belajar sama anak-anak dulu ya. Matahari kalau terbit dari timur apa dari barat duluan? Dari timur. Dari timur. Oh, puji Tuhan ya. Ingat ya, kalau udah dari barat terbitnya katanya kalau yang dari sana itu sudah kiamat. Kalau terbit dari arah di timur, kalau terbenam arah matahari dari Timur. terbalik barat. Oh Tuhan Yesus. Oh ya Bapak Ibu ya, saudara kaum Tuhan, kita malam ini banyak belajar tentang melihat kasih Tuhan yang tidak pernah terlambat. Karena matahari, adakah matahari terlambat seperti kita, saudara? Terbitnya apakah pernah terlambat? Atau mungkin siang matahari terbit dari timur? Atau malah terbalik? Ingat saudara, matahari terbit itu tidak pernah terlambat ya. Selalu dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Amin. Saudara, begitu juga ya, matahari ini kalau sudah dari anak-anak sekolah, Luansa, Mami tanya, kalau sekolah pagi-pagi terlambat enggak kamu? Enggak. Enggak, yakin? Yakin. Sama dengan kasih Tuhan, saudara. Kita banyak belajar pada malam hari ini kebaikan dan kasih Tuhan. Ya. Matahari yang setiap hari terbit di timur dan terbenam di barat mengingatkan kita bagaimana ketetapan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Tidak pernah berubah, saudara. Tuhan selalu memberikan kesetiaannya. Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah terlambat kasih Tuhan. Karena tidak ada kehidupan di bumi ini, tidak ada sukacita, tidak ada yang namanya apa, saudara? Tidak ada yang namanya Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir, saudara. Saudara Tuhan, sama seperti matahari yang selalu muncul pada pagi hari, demikian juga kasih Tuhan yang selalu apa? Selalu hadir dalam kehidupan kita. Tanpa Anda sadari ya, banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan itu baik.
Dari pagi kita dibangunkan sama Tuhan. Kita sampai diberikan hidup sampai saat ini. Demikian juga dengan keluarga ini. Ya. Bapak Ibu, saat ini kita sama-sama berdoa di rumah Bapak dan Mama Luansa. Ya. Bagaimana setahun yang lalu begitu banyak hal kita banyak berdoa, pembelajaran juga buat kita bahwa sampai detik ini pun keluarga di tempat ini Tuhan sertai, amin. Kita banyak belajar bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Bapak dan Mama Luansa. Bukan karena hebatnya Mama dan Bapak Luansa, tidak, tapi begitu baiknya Tuhan Yesus memproses keluarga di tempat ini, amin. Kebaikan Tuhan. Karena sampai detik ini, bagaimana banyak ujian yang dilewati dalam rumah tangga ini, saudara. Tidak pernah Tuhan meninggalkan Bapak dan Mama Luansa. Kita banyak belajar. Mungkin kita semua ini banyak belajar dengan kesabaran, kekuatan, ketabahan. Saudara, saya masih ingat pertama kali saya pelayanan di tempat ini, ya. Saya masuk ke tempat di dusun Perimpah ini, saudara. Banyak hal rintangan. Yang pertama, saya datang dari Bapak Darmo. Saya masih ingat berdua, Bapak Luansa masih ingat, kalau saya masih ingat berdua dengan Bapak Darmo ke tempat saya. Bu, kita buka pelayanan di Perimpah. Kalau ada saudara, Anda semuanya di sini sudah banyak nih ya. Sudah berapa banyak orang ini? Tidak ada yang namanya kesetiaan kepada Tuhan tanpa pengorbanan, amin. Saya banyak berdoa kepada Bapak Darmo dan Bapak Luansa, saudara. Dua orang ini yang banyak mengorbankan dari keluarga, pekerjaan, apapun dikorbankan untuk memuliakan Tuhan di kampung Perimpah ini, saudara. Anda tahu sendiri, Bapak Darmo sampai hancur-hancurnya. Dari keluarga diproses, dari pekerjaan diproses. Demikian Bapak Luansa, keluarganya, pekerjaannya, sampai mengorbankan pekerjaannya dari kepala dusun sampai sekarang tidak jadi kepala dusun. Semuanya dikorbankan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Sesungguhnya kita semua ini tanpa dua orang ini, tentunya tanpa kuasa dari Tuhan, pelayanan di tempat ini tidak akan pernah bisa, saudara. Bukan karena gagahnya Bapak Darmo dan Bapak Luansa, tapi karena luar biasanya Tuhan Yesus menyertai. Saudara, kayak nenek ya, jemaat yang pertama di sini juga, mula-mula saya bersyukur, saudara. Saya sangat bersyukur. Dimanapun kita mau nama Tuhan dipermuliakan, kita harus berani pikul salib. Tergantung dari kita kuat atau enggak. Pak Darmo pemulihan. Saya berdoa, saya topang tangan. Demikian juga dengan Bapak Luansa. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Luansa kuat, dia akan dipulihkan. Amin. Bayangkan, saudara, luar biasanya Tuhan. Semua dikorbankan, saudara. Memang yang paling berat saya nengok dalam jemaat Tuhan ini adalah Bapak Luansa, tapi Tuhan memberikan kelimpahan. Amin. Saya senang, saya pengen berdoa kepada Tuhan agar keluarga ini dipulihkan dari keharmonisan, dari pekerjaan, dalam segala hal. Sedangkan Tuhan, tidak ada yang namanya sesuatu tanpa pengorbanan. Demikian juga dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, semuanya membutuhkan pengorbanan. Apalagi melayani Tuhan, kita harus kuat memikul salib. Amin. Saudara, kita buka
Di Maliaki pasal keempat ayat ketiga. Di Maliaki pasal yang keempat ayat yang ketiga, saudara. Maliaki pasal yang keempat ayat yang ketiga. Yang ada Alkitab atau bisa membaca, silakan membaca. Yang tidak bisa membaca, silakan mendengarkan baik-baik. Sudah ketemu? Maliaki pasal yang keempat ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Kita baca 3, 2, 1. Demikian firman Tuhan. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta. Amin. Di sini kita akan menginjak siapa? Orang-orang fasik. Siapakah orang fasik? Ada yang tahu? Orang-orang fasik, kita akan menginjak-injak orang fasik. Saya tanya, apakah tahu siapakah dan seperti apakah orang fasik itu? Coba Bapak Gembala, apa maksudnya orang fasik di sini? Orang yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Orang yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Banyak orang juga yang pandai berdoa tapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Banyak orang kesana kemari, datang pergi ke gereja misalnya. Ini contoh ya. Kenapa seperti khotbah saya minggu kemarin? Ya. Ke gereja sekalipun bukan jaminan orang itu tahu akan firman Tuhan. Amin. Tidak semua orang ke gereja dia paham dan tahu bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Banyak orang ke gereja, tapi kalau dia tidak benar-benar mengerti akan firman Tuhan dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kehidupannya kita bisa lihat apakah dia bisa berbuah atau tidak. Seperti khotbah saya kemarin. Di sini semuanya banyak pekerja, ada yang dari panen ya, panen sawit di perusahaan, ada yang panen punyanya orang dan sebagainya. Di saat kita menanam pohon sawit tapi tidak dipupuk, tidak diproning, tidak dipelihara dengan baik, apakah akan berbuah dengan baik? Tidak. Sama dengan kita menjadi pengikut Kristus. Kalau kita tidak paham firman Tuhan, ya, kita tidak menjadi pelaku, kita cuma dapat apa? KTP-nya doang. Lalu Tuhan akan tanya, siapa kamu nanti? Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak kekayaanmu di dunia. Tidak. Apakah kita benar-benar bertobat? Apakah kita paham firman Tuhan itu dan sebagai pelakunya, saudara? Bukan ditanya KTP-mu mana, mau masuk surga. Tidak. Janganlah kita seperti orang fasik. Amin. Kita harus banyak belajar, saudara. Sama seperti matahari. Matahari tidak hanya muncul tepat pada waktunya, tetapi juga membawa terang dan kehangatan. Banyak serbaguna matahari, amin. Anda kalau tidak ada matahari, nggak terik mataharinya, mendung atau hujan, bisakah Anda menjemur baju? Mak-mak paling repot ya. Kalau misalnya pas hari hujan, pasti yang akan dipikir, aduh, nggak ada panas, hujan terus. Sama dengan kita menjadi orang Kristen. Jangan cuma KTP-nya doang. Lalu Anda merasa, aku kan sudah ditebus oleh Tuhan katanya. Aku pasti masuk surga, aku ditebus sama Tuhan, enak kali. Saya dulu juga pernah beranggapan, saudara ya. Sebelum saya tahu firman Tuhan, saya berpikir begini,
orang Kristen enak ya, kan dosanya sudah ditebus sama Tuhannya. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi mau berbuat apapun suka-suka hati. Ternyata nggak seperti itu. Gak semudah itu, saudara. Kita baca yuk Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita belajar firman Tuhan ya pada malam hari ini. Kita buka Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita harus kuat. Kita harus bisa diproses oleh Tuhan. Kita harus tetap setia, saudara. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Malik tolong dibantu Pak Kim Palik. Maklumlah ya, udah berumur ya. Jadi seperti membaca ayat seperti mencari ini harta karun. Harta karun keselamatan, Pak ya. Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Ayo kita semua sama-sama belajar, saudara. Semua belajar, saya juga belajar saat ini ya. Ya, Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Oke. Di center. Oke. Kita baca 3, 2, 1. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal ke-8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak bergelap, melainkan dia akan mempunyai terang. Amin. Akulah terang dunia. Siapa aku? Tuhan. Akulah terang dunia. Yaitu Kristus Yesus. Akulah terang dunia. Kenapa dikatakan? Ya, orang yang tidak percaya, dia sama halnya hidup dalam kegelapan, saudara. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, siapapun yang mengikut Tuhan, siapa yang bertobat, mengakui Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapapun yang ikut, percaya, bertobat, tidak akan mengalami kegelapan. Kalau orang yang tidak bertobat, tidak percaya, dia akan hidup di dalam kegelapan. Saudara, ini bukan perkataan dari saya, tapi melalui firman Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara, ada kalanya kita sebagai pengikut Kristus, ada kalanya kita mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak ujian, seperti badai. Ya. Apalagi kita menjadi pengikut Kristus, baru-baru bertobat. Kayak Pak Sudarmo habis. Sama dengan Bapak Luansa juga habis. Karena kenapa? Harus kuat memikul salib. Bukan di sini upahnya kita, bukan di dunia ini upahnya kita, tapi upah kita itu ada di surga. Jadi kalau di luar Kristus sama dengan kita hidup dengan kegelapan. Kita harus banyak belajar, saudara. Ada kalanya kita merasa bahwa kita penuh dengan ujian-ujian, hidup kita penuh dengan badai. Kadang kita menangis, kita merasa seperti sendirian. Kita kadang merasa bahwa semua orang meninggalkan kita, keluarga kita. Saya yakin, saya percaya, saudara, saya pernah mengalami itu. Dan semua jemaat Tuhan pernah mengalami itu. Amin. Saya yakin di hati kecilnya Mama Luansa, Bapak Luansa, ya, Bapak Japier, dan semua di tempat ini pernah merasakan bahwa setelah
menjadi pengikut Kristus, rajin ibadah. Loh, kok banyak hal ya. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah berjanji setelah menjadi pengikut Kristus engkau tidak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Amin. Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Bukan berarti di dalam Kristus kita nggak ada masalah, tapi yang pasti kita akan diberikan kekuatan. Kok bisa sih Bu? Di dalam firman mana bahwa kita banyak masalah? Saya tanya sama Luansa, setelah kamu menjadi pengikut Kristus, kamu mau setelah dibaptis, banyak masalah enggak? Jawab yang jujur. Banyak masalah. Kamu nangis? Kamu pernah kecewa enggak? Jujur. Pernah kecewa? Karena Mak Luansa pernah bilang dengan saya, kenapa ya setelah menjadi Kristen kok masalahku makin banyak? Ingat nggak? Iya, saudara, bukan menjadi orang Kristen kita banyak masalah. Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah, tetapi kamu akan diberikan penguatan. Sampai detik ini engkau akan diberikan kekuatan dari Tuhan. Bukan minta Tuhan berkati saya, banyakin saya uang. Ingat, kita hidup itu bukan dari uang, tapi akan apa? Dari berkat-berkat Tuhan yang lain. Mungkin saat ini kita sedang ngadong hepeng ya. Kita lagi kesulitan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ingat, anak Tuhan tidak boleh menyerah. Amin. Ingat dong waktu dulu pertama kali pelayanan di tempat ini. Begitu banyak hal yang kita korbankan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan saya dan Anda? Tidak. Malah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit berkat-berkatnya. Dulu gereja tidak boleh ada di kampung ini. Gereja Kristen bisa terbangun bukan karena saya yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan, saudara. Ingat, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Bukan Ibu Pendeta Maduresenya yang hebat, tapi karena kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Saudara, Yesaya ayat terakhir sebagai penguat dari kita, ya. Yesaya pasal ke-41 ayat ke-10. Ini adalah ayat yang terakhir memberikan penguat pada kita. Masalah boleh ada, ya. Masalah boleh ada, tapi kita jangan fokus dengan masalah-masalah kita. Bukan menjadi orang Kristen kita banyak masalah, tidak. Tetapi siapapun manusia di atas bumi ini pasti akan memiliki masalah. Tapi tidak semua orang bisa melewatinya. Hanyalah Yesus, ya, yang bisa memberikan kita penguatan karena kita memiliki Tuhan yang Immanuel. Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10, saudara. Nggak ada suaranya. Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10. Udah ketemu? Kita baca 3, 2, 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menemukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Amin. Apakah ayat firman Tuhan ini tidak ada penyertaan Tuhan? Tentu ini adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Siapa engkau? Kita semua. Kita semua orang yang percaya. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah di sini kita nggak menang? Kita udah diberikan janji sama Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Jangan pernah kita menyerah, saudara. Karena Tuhan saja menyertai kita. Ya, di Yesaya pasal ke-41 ayat ke-10. Tuhan memberikan kita kemenangan. Untuk kita menang, apakah kita hanya berdiam diri saja? Tidak. Tapi kita harus berjuang. Orai labora. Berjuang. Bekerja keras. Tapi jangan lupakan Tuhan dengan berdoa. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Mengerti ya? Bahwa kita sebagai anak Tuhan diberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji. Tidak ada di Alkitab dinyatakan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak akan memiliki masalah. Tetapi di Alkitab dikatakan Tuhan menyertai sesuai dengan janjinya. Iya dan amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa untuk Mama dan Bapak Luansa. Dengan Luansa di sini, kita berdoa untuk keluarga di tempat ini. Ayo kita berdoa. Ya. Kita berdoa untuk keluarga tempat ini. Bapak Luansa, Mama Luansa. Kita naikkan pujian. Kita naikkan pujian bagaikan tanah kering, saudara. Kita tepuk tangan pada keluarga ini, saudara. Kita berbagi berkat, yaitu berkat apa? Berkat, yaitu doa. Keluarga tempat ini, biarlah keluarga tempat ini, saudara. Bagaimanapun juga, kita harus memberikan penguatan kepada keluarga ini. Bapak Luansa yang luar biasa, dipilih oleh Tuhan. Ya. Bapak Luansa luar biasa, Mama Luansa menjadikan seorang penolong di tempat ini. Kita berdoa, Tuhan pulihkan dalam segala hal, Tuhan pulihkan keluarganya.